Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu hobi, dan salam untuk semuanya para peternak yang terjumbo. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami, Putra Cendana Channel tentunya, yaitu sebuah channel yang membahas tentang dunia peternakan, yaitu mengulas tuntas atau berbagi ilmu kepada semuanya para peternak yang terjumbo. Oke bosku semuanya, sebelum melanjutkan video kali ini, saya ucapkan dulu banyak-banyak terima kasih untuk bosku semua yang sudah menonton video kami dan yang sudah mendukung channel kami dengan cara memberikan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan bosku semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dan dipermudahkan dalam setiap urusan dan usaha masing-masing, akhirnya diberikan kelimpahan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Oke bosku semuanya, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya perawatan anak-anak entok di waktu masih kecil supaya pertumbuhannya sangat baik dan bisa berkembang dengan maksimal tentunya. Oke bosku semuanya, bagaimana cara merawat anak entok yang baru menetas? Sementara itu bukan sesuatu yang mudah jika dibandingkan untuk perawatan entok dewasa. Dan perawatan anak entok pastinya lebih sulit dan harus lebih jeli, bahkan Anda sebagai pembudidaya harus memberikan perhatian penuh. Oleh karena itu, kita berbagi ilmu gimana caranya budidaya entok ini bisa sukses dan bisa mencapai penghasilan yang sempurna atau yang kita inginkan. Jadi kita harus berhati-hati dalam pemberian pakan di waktu usia masih kecil seperti atau yang baru menetas. Jadi perlu perawatan khusus. Oke bosku semuanya, dalam peternakan ini atau perawatan anak entok ini yang masih kecil, yaitu diperlukan pemberian sumber energi dan pertumbuhan kembang terletak pada pakan tersebut. Jadi kita memberikan pakan yang baik. Jadi bukan hal yang baru yang harus diagungkan kepada kita sebagai para peternak, harus diberikan pakan yang baik. Ini adalah kebutuhan pokok dan kewajiban kita, yaitu memberikan yang terbaik untuk ternak-ternak kita supaya selalu sehat. Hanya saja kita kadang sembarang memberikan pakan, ya, sekalipun biasanya mungkin kita berikan beberapa jenis pakan pada entok, tetapi belum tentu baik untuk pertumbuhannya. Oleh maka sebab itu bosku, kita harus berikan jenis makan yang mudah dicerna dan benar-benar mendukung kesehatan sang anak entok tersebut. Jadi pemberian pakan yang baik menjadi salah satu cara cepat panen, efektif dan alami tentunya. Jadi untuk perawatan anak-anak entok seperti ini harus benar-benar kita perhatikan pemberian pakan yang terbaik. Jadi jangan asal memberikan pakan, yaitu kita berikan konsentrat yang paling halus, atau kalau kita beli yang kasar kita tumbuk dulu supaya mempermudah dalam pencernaan si entok-entok ini. Jadi kalau terlalu kasar, kasihan waktu pencernaannya yang sangat masih halus sekali. Jadi diperlukan makanan atau konsentrat yang sangat halus untuk memudahkan pencernaan. Jadi seperti ini perawatannya harus benar-benar kita perhatikan. Bebasku semuanya, mulai dari awal, dari 1 hari mulai menetas harus segera kita pisahkan dari indukannya. Kenapa kita pisahkan? Nanti kalau tidak segera kita pisahkan sahabat,
maka indukannya sudah tahu kalau telur-telurnya sudah menetas. Nanti kalau kita pisahkan akan membuat indukannya akan menjadi stres dan akhirnya nanti akan memperlambat dalam bertelur lagi. Jadi di waktu masih kecil sangat penting sekali, harus kita cepat-cepat pisahkan. Jadi setelah kita pisahkan harus kita berikan ke dalam box yang di situ sudah ada penerangan atau penghangat, yaitu kita berikan lampu. Dalam satu kotak diperlukan satu bola lampu, enggak apa, yaitu dalam ukuran sekitar 1 meter atau 1,5 meter sudah cukup untuk memberikan kehangatan. Yang terpenting adalah dalam situasi seperti ini sekelilingnya harus diberikan tirai, itu di waktu malam hari. Jangan sampai terkena angin malam yang sangat kuat, karena posisi yang masih kecil begini sangat rawan sekali bila terkena angin malam. Jadi dibutuhkan kehangatan, yaitu lampu ini sangat penting sekali untuk menghangatkan tubuh ataupun sebagai penerangan waktu pemberian makan di malam hari, sahabat. Jadi untuk pemberian makan di kandang kami ini kita berikan full, yaitu konsentrat selama 24 jam. Jadi jangan sampai kehabisan, bosku. Kenapa seperti itu? Karena kalau sempat kehabisan nanti kasihan yang tidak kena bagian makan. Jadi nanti bisa mengakibatkan kerdil pada anak-anak entok tersebut. Jadi ketika anak entok ini di waktu sudah kecil sudah kerdil, maka untuk kedepannya kita pelihara 1 bulan 2 bulan pun kondisi entok tersebut akan masih kecil, tidak bisa berkembang dengan baik tentunya. Jadi selain itu, entok-entok ini ketika kita berikan makanan full, dia akan tenang dan dia bisa tidur. Habis tidur dia akan makan, tidur lagi dan makan lagi, begitu seterusnya. Jadi tidak sempat berebutan, jadi makanya semuanya mendapat jatah makan masing-masing sepuasnya, sahabat. Jadi ketika entok-entok kita bisa makan sepuasnya, maka pertumbuhan akan semakin baik. Dan pemberian pakan ini kita berikan full selama 24 jam sampai dengan usia 25 hari. Jadi sangat penting sekali pemberian makan full konsentrat itu selama 20 hari untuk mencetak tulang-tulang postur tubuh akan menjadi lebih baik untuk bulan kedepannya. Seperti itu, bosku, perawatan sangat penting sekali. Dan tentunya selain seperti diberikan makan yang baik, tentunya banyak nutrisi yang diperlukan, yaitu kita berikan minuman. Bisa juga kita beri dari pabrikan, yaitu seperti yang ada di toko-toko, kita berikan minuman. Dan juga kita bisa berikan air gula untuk menambah stamina ataupun kekebalan tubuh. Dan juga kita berikan minuman leri, yaitu minuman air cucian beras. Itu sangat baik sekali untuk pertumbuhan entok-entok tersebut. Sangat penting sekali, sahabat. Jadi waktu mau masak nasinya, cucian berasnya jangan dibuang dulu. Jadi kita simpan, kita berikan untuk entok-entok kita. Itu sangat baik sekali pengaruhnya untuk pertumbuhan tubuh entok tersebut. Oke, begitu sahabat. Selain itu juga perawatan yang penting adalah kebersihan kandang. Dan kebersihan kandang ini sangat penting sekali, bosku.
mengapa anak entok ini selalu sehat. Jadi kebersihan kandang di bawah itu selalu kita bersihkan. Seperti ini bosku. Ini di bawah kita berikan alas supaya untuk menyiramnya itu lebih mudah, jadi bisa langsung bersih. Beda dengan kalau di bawah itu tanah biasa, lantai tanah biasa, jadi nanti kotorannya akan mengendap di bawah. Jadi bau kotoran itu akan naik ke atas dan dihirup oleh anak-anak entok ini bisa berbahaya, bisa menimbulkan sakit dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Jadi harus berhati-hati sekali dalam perawatan anak entok tersebut. Oke bosku, seperti ini kita bagi-bagi ilmu dan kita bagi-bagi pengalaman. Tentunya mudah-mudahan sangat bermanfaat dan sangat membantu atau menginspirasi teman-teman semuanya dalam mengawali dunia peternakan entok. Karena tidak sembarangan perawatan anak entok yang masih kecil bisa mengakibatkan kematian atau kegagalan karena kurangnya pengalaman atau kurangnya ilmu. Jadi harus benar-benar berhati-hati dan sering-sering menonton video tentang tutorial atau dunia peternakan entok. Oke bosku, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara memberikan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.